Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Besok yang ngajar Kabir. Besok yang ngajar Kabir. Yang Hirosah Eko sama Ridan. Eko sama Ridan. Nanti kebagian semua. Khidmat itu melayani dalam rangka kepentingan syiar agama itu membuat hati tawadu. Membuat hati tawadu. Ya. Jadi itu salah satu keutamaan khidmat atau melayani untuk kepentingan agama. Ketika seseorang itu menuntut ilmu tidak diiringi dengan khidmat atau melayani ikram kepada guru, kepada sesama muslim, maka nanti dia akan punya sifat takabur, sombong. Maka barang siapa yang semakin bertambah ilmunya tapi semakin sombong, bukan rahmat Allah yang datang, tapi laknat Allah. Maka supaya tidak sombong dibarengi dengan khidmat atau pelayanan dalam rangka kepentingan syiar agama Islam. Seperti kalian menjaga motor ketika orang-orang sholat, itu bagian dari khidmat. Seperti kalian bawa jaburan untuk orang-orang tahfiz, itu khidmat. Seperti kalian melayani orang-orang yang sedang belajar dalam hal agama, itu khidmat. Maka hati nanti akan jadi tawadhu. Ya. Orang yang berhati tawadhu itu hidupnya akan tenang dan lapang. Karena dia menganggap segala sesuatu yang ada dalam dirinya itu milik Allah. Dia tidak punya daya upaya. Allah Maha berkehendak mencabut ilmunya waktu itu. Meskipun dia telah menuntut ilmu puluhan tahun, tapi Allah berkehendak untuk mencabut ilmunya semua detik itu. Allah Maha bisa. Ya. Maka pentingnya khidmat itu demikian. Ya. Jangan sepelekan khidmat. Akhlak menjadi baik, hati menjadi lembut, tawadhu, ya, ilmu gampang masuk karena hatinya jernih. Maka kalau khidmat itu jangan dorong-dorongan. Kalau bisa saya Hirosah yang belum. Saya yang bawa jaburan setiap hari siap selama setahun buat tahfiz. Allah. Tapi jangan paksakan juga, ya. Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala bakhilatin. Makan dan minumlah kalian serta bersedekahlah tanpa unsur berlebih-lebihan dan sombong. Ya. Jadi sedekah semampunya. Kalau sekiranya di rumah cukup, istri sudah makan, anak sudah makan, sedekah. Di rumah istri dan anak belum makan, kalau sekiranya bisa sedekah nggak apa-apa, karena sedekah itu ketika dalam keadaan sempit maupun ketika dalam keadaan lapang, semuanya istimewa. Ya. Kang Didi perhatikan di tahfiz ini saling memuliakan sesama muslimnya agak berkurang. Buktinya kalau ada gorengan rebutan. Ya. Para sahabat dulu enggak, kalau ada makanan tawarin dulu ke saudaranya. Ya, pengen beli. Nah, nanti saudaranya juga nawarin ke saudara yang lain, pengen beli. Kalau kita beda, ada gorengan 10.000. Ya, subhanallah. Ya, mungkin karena faktor peceklik, Ang Dedi juga paham. Ya.
Tapi pecekliknya dunia jangan sampai iman kita juga peceklik. Nah, dunia itu biarkan karena memang sunnatullah. Ada masanya punya duit, ada masanya sehat, ada masanya sakit, ya. Tapi iman itu jangan demikian. Gak punya duit, makan gak makan tetap terus naik ke atas. Ya. Makanya nggak ada istilah nggak ngaji, nggak ada istilah nggak jamaah kecuali udzur syar'i, ya. Ang, lagi panen ang, sorry, jadi orang ngaji sebulan. Itu tandanya dunianya panen, imannya peceklik. Maka siapkan dari sekarang, ancang-ancang panen nih sampai jam berapa? Sekiranya saya bisa tetap sholat, saya bisa tetap ngaji. Ya. Kenapa derajat kita nggak pernah diangkat? Karena tatkala kita diberikan nikmat oleh Allah, kita meninggalkan syukur. Ya. Tapi kalau seandainya la in syakartum la azidannakum, baru diberikan nikmat panen, kita ninggalin syukur. Akhirnya lupa ibadah sholat. Ya. Yang ini bukan untuk siapa-siapa nih, untuk petani. Meskipun di sini yang petani cuma ada 1 orang. Ancang-ancang. Ya Rafi. Rafi ini tahlilnya jos, subhanallah. Sing awit wakaji kin nyambung ning dulu rek Allah. Ya. Jadi agak terhalang tahfiznya, enggak apa-apa. Ya, wajar. Karena mungkin nyampe malam ngajinya. Doakan supaya habis ini selesai tahlilnya. Nah, jangan nyambung, ya. Nanti nggak tahfiz. Eman hafalannya. Atau begini saja, setelah tahlil ke tahfiz buat setoran aja, nggak apa-apa. Ya. Tapi ingat, hafalan itu bukan seberapa banyak, tapi yang paling penting adalah kualitas hafalan. Maka hafalan itu usahakan bisa untuk sholat, bisa untuk kalian ketika ngelamun, ketika sendiri. Jangan nyanyi, tapi buat untuk murojaah, untuk hafalan. Ya. Kan nikmat kalau sudah begitu. Lihat ayat ke-79 surat Al-Baqarah. Besok yang ngajar ngaji siapa? Habir. Yang Hirosa? Eko dan Ridan. Sudah ketemu? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ang Didi baca bismillah? Tadabbur. Wawai. Tadi hukum bacanya apa? Hah? Kenapa? Apa hukum bacanya? Kalau di waqaf mad bukan. Kalau di waqaf itu dia jadi mad arid li sukun. Madlin itu kalau di waqaf jadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh panjang sekali. Tapi kalau enggak di waqaf justru dia layyin, mad layyin, lunak.
dirasakan dulu lunaknya sebagaimana mat tabi'i. Paham? Paham, Bir? Simpan di otak. Fawailul lul qa itu kom bila guna. Kenapa? Itu tanwinnya apa harokatnya? Domatain. Maka cara membacanya dengan tidak mendengung. Maka dibacanya bukan fawailun lagi, tapi langsung aja masukin fawailul. Itu sebabnya kenapa ada tasydid di huruf lam. Tapi kalau sebenarnya ini nggak perlu tasydid kalau orang yang sudah paham tajwid. Ya. Maka ada sebagian Al-Qur'an yang tidak menggunakan harkat-harkat seperti ini tambahan. Ya. Tapi alhamdulillah untuk memudahkan. Di sini ada tasydid sehingga kita mengerti. Masuk langsung ke lam fawailul. Fawailul lilladzi bir zi-nya atau biang. Kenapa, Bir? Karena huruf depannya ada mati. Ya mati. Kenapanya? Panjang, Iya, coba jelasin lagi, ulangi. Kenapa? Karena ada kasroh yang bawah akan sama ya mati. Jadi panjang dibacanya. Bertemu dengan Ya mati. Karena ada kasroh bertemu dengan ya mati. Di sini ya-nya ada sandangannya enggak? Ada. Sebagian Quran enggak ada. Ada sandangannya enggak? Ada harakatnya enggak? Ada, situ ada. Ini enggak ada. Itu ada. Itu. Ada. Yaktubunal bu Rudi. Oh, mata biaya. Nah, Bang Rudi. Nah, Pak, ini bukan masalah cinta yang tidak punya alasan. Ini ada alasannya. Domah bertemu dengan wawu sukun. Tapi faham ya mat tabi'i. Tapi alasannya enggak paham. Kalau cinta mesti enggak ada alasan. Tapi ini tajwid. Harus ada alasan. Kenapa dia disebut begitu? Ya. Kalau cinta ada alasan, bukan? Benar nggak begitu? Makanya kalau ditanya kenapa engkau mencintaiku? Kenapa? Tahu. Ya. Kenapa, Bir? Kenapa demen si dia? Pi, wong ngendi demenan nek? Berdua. Nang apa? Hah? Bagus. Bukan karena enggak laku ya. Ya. Bagus. Bir, wong di demenan nek? Allah. Ya. Tadi subhanallah, di sini jomblo fisabilillah yang banyak, subhanallah.
Gak tahu karena gak laku atau memang gimana. Syukur-syukur karena keimanan, betul. Ya. Diselingi puasa Senin Kamis. Ya. Yang jomblo gak kuat nahan syahwat, dibarengi dengan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, biar terlatih menahan syahwat atau menahan diri dari segala larangan Allah. Ya. Hah? Hingga demenan lagi kawin. Kalau belum siap kawin, katakan kepada dia, wahai adek, sungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Karena sebab aku mencintaimu karena Allah, aku ingin cintaku ini abadi sampai ke surganya. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang apabila bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, maka akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan. Sekarang karena kita belum waktunya untuk berkumpul, maka berpisah karena Allah. Sekarang yang lebay-lebay laku sekarang. Ya. Bisa begitu? Tapi jangan lantas putus yang ini nyari lagi. Fawail. Maka celakalah. Maka kecelakaan. Maka neraka. Maksudnya di sini adalah kecelakaan. Dan wail adalah neraka yang penuh dengan kecelakaan. Fawailun, kecelakaan, wa'idun, yang telah dijanjikan oleh Allah, yang telah disiapkan oleh Allah. Yaktubunal kitab, bagi mereka yang menulis Alkitab. Alkitab di sini bima'na al-maktub wal muradu Taurah. Maksudnya adalah, kalau asbabun nuzul ayat ini adalah kitab Taurat. Meskipun yang terjadi penyelewengan dalam kitab suci itu bukan hanya di Taurat saja, tapi di Injil juga terjadi. Buktinya setiap tahun Injil itu ada revisinya. Kitab dari Rob tapi direvisi. Itu tandanya apa? Sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Jadi bukan hanya satu orang, banyak dari kalangan para ahli kitab yang merubah isi Taurat dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata, hadza, ini min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, tulisan tangan-tangan mereka yang dianggap kitab suci oleh mereka, ini firman dari Allah. Ini firman dari Allah. Kalau dalam Islam berkata atau mengabarkan tentang hadis saja, tentang kaulnya Rasulullah, tentang fi'lunnya, perbuatannya Rasulullah, dan tentang takririyah atau ketetapan Rasulullah, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan, masuk neraka. Man qala alayya ma lam akul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan yang tidak pernah aku katakan dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, tapi dia kenteng karena ada tendensi untuk mendapatkan sesuatu, maka siap-siaplah dia hendaknya mempersiapkan tempatnya di neraka jahanam. Ada banyak hadisnya ini, semuanya memberikan makna yang sama. Man qala alayya
Man kallama alayya. Ada yang menggunakan kata qala, ada yang menggunakan kata kallama, tapi maknanya sama. Kalau dalam Islam jangankan Quran, hadis saja. Demi kepentingan belaka. Supaya dapat gorengan misalnya. Kalian ngeluarin dalil dan berkata, qala Rasulullah beli Rasulullah bersabda, barang siapa yang tuku gorengan dengan modalnya sendiri, ini nggak boleh, haram. Meskipun isinya baik, tapi dia telah menisbatkan kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah berkata seperti itu. Dia dengan enaknya dan dengan tegasnya, barang siapa anak tahfiz yang hari ini lagi peceklik tuku gorengan dengan modalnya sendiri 20.000 di Mang Dadang, ada Mang Dadangnya lagi. Padahal waktu zaman Rasulullah nggak ada Mang Dadang yang dagang gorengan. Kalau dalam Islam jangankan Al-Quran, hadis saja. Maka kita yang memorinya pendek, yang ingatannya enggak tajam, ya, kemudian mendengar dari salah satu ustadz tentang hadis, gunakan kata mafhum atau ustadz ini pernah menyampaikan mafhum hadis seperti ini. Seperti itu. Mafhum hadis, pemahaman hadis seperti ini. Seperti itu. Ya. Makanya orang-orang Pakistan itu mereka jarang sekali kalau ceramah keluar hadis dan Quran. Kalian perhatikan saja. Dia ngomong aja merebel. Semuanya. Masyayikh Pakistan demikian. India, Pakistan, Bangladesh, ya, bahkan orang-orang Arab. Kenapa demikian? Karena khawatir lisannya salah dalam mengucapkan hadis Rasulullah. Bukannya karena mereka nggak paham, justru karena mereka tawadhu dan berilmu, khawatir salah lisannya. Mereka memberikan nasihat yang maknanya adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita sekarang, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, padahal banyak melengkongnya. Kalau sesuai tidak apa-apa. Ya. Hati-hati. Ya. Nah, kalau dalam Islam jangankan Al-Quran, hadis saja sudah diancam oleh Rasulullah dengan api neraka. Dan termasuk orang yang pertama kali masuk neraka siapa? Para alim ulama, para ustadz, para masyayikh. Kenapa demikian? Nanti para alim ulama akan ditanyakan, engkau telah diamanahi ilmu, untuk apa ilmumu? Mereka berkata, untuk syiar, untuk dakwah. Kata Allah apa? Kadzabta, bohong. Kamu mengamalkan ilmu untuk dunia. Kamu mengamalkan ilmu untuk kepentingan jabatan. Berat. Yang lain gimana? Pedagang, petani, ya sama juga ada nerakanya, jangan enak-enak. Semuanya akan dimintai pertanggungjawab sesuai dengan porsinya masing-masing. Tempat di mana dia berdiri. Ya. Jadi jangan dianggap enak para asatid, para ulama itu, subhanallah tanggung jawabnya. Di sisi lain, duniawi, manusiawi, dia punya keluarga, dia punya anak istri. Ketika ceramah, nolak amplop di belakang ada anak dan istri. Tetapi kalau diterima amplopnya agak khawatir dalam hati, khawatir
dakwanya tidak mendapatkan imbalan nanti di akhirat karena sudah diberikan amplop di dunia. Allahu Akbar. Kalau pengen kerja, kalau pengen cari dunia dengan seutuhnya, punya tanggung jawab, ilmu mesti diamalkan. Maka jagalah para alim ulama. Ya karena seperti itu. Ya. Summa yaqulun, kemudian mereka berkata, hada ini min indillah, dari Allah. Liyashtaru, dengan maksud dan tujuan, liyakhudhu thamanan qalila, agar mereka mendapatkan awdan yasiran an hitamid dunyal faniyah, mendapatkan bagian dunia yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara. Orang-orang Yahudi, para ahli kitab, bukan orang biasa, ahli kitabnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Allah alam, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika,